Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam kajian kita ini. Dalam mengisi selah-selah waktu, mengisi sedikit waktu kita untuk mendengarkan tausiah-tausiah agama. Ketahuilah kaum muslimin yang memuliakan Allah, itu tiadalah sia-sia, tapi itu akan bernilai ibadah. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Keduanya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sesuatu yang masuk ke dalam rongga badan, yaitu mulut, maka dia akan membatalkan puasa. Dan itu ada beberapa perkara yang sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan pindah kepada rongga yang lain. Rongga yang kedua yang bisa membatalkan puasa apabila masuk sesuatu padanya, lewatnya, yaitu hidung. Para ulama, dia membatasi, tidak semata-mata ketika masuk langsung batal puasa. Nah, ini untuk saudara kita yang suka, apa bahasanya itu, ngutil atau apa, dia punya batasan. Jadi para ulama menjelaskan di dalam kitab fikihnya, batasan hidung adalah sampai tulang yang keras sehingga ketika masuk air mulai terasa panas. Kalau sudah mulai terasa panas yang masuk itu, di sanalah batas batalnya puasa. Tapi kalau tidak, masih ringan, kita masukkan jari kecil atau sampai tidak ada terasa sakit apapun, maka itu masih dianggap tidak membatalkan puasa. Nah, jadi ini untuk yang suka bersih-bersih, jangan langsung melihat orang begitu, puasanya batal. Tidak. Tapi kalau dia pakai sesuatu yang kecil tuh sampai merah matanya, nahan sakit karena terlalu dalam, batal. Itu yang rongga yang kedua. Lalu kita akan pindah yang selanjutnya, telinga. Adapun telinga, sebagian ulama kita banyak menjelaskan batas di antara batal dan tidaknya puasa kita ketika masuk sesuatu di telinga adalah ketika jari kelingking kita ini, anak jari kita ini tidak bisa masuk. Nah, di sanalah batasnya. Nah, kalau kita ambil pendapat ini, maka ada orang yang membersihkan telinga lalu memasukkan korek telinga itu sampai melebihi itu, maka batallah puasanya. Bagaimana kalau dengan tidak sengaja? Ada orang tiba-tiba masuk semut sakit, lalu dimasukkan air di dalamnya. Maka ini ma'fu anhu karena orang merasa kesakitan. Pertama, alasannya dia darurat karena sakit. Lalu kedua, khilaf antar ulama karena ada yang berpendapat rongga yang dimaksud adalah rongga mulut. Tapi jumhur berpendapat termasuk juga rongga yang 5 itu. Maka kesimpulannya adalah hidung dia akan membatalkan puasa ketika kita memasukkan apa saja, baik itu air atau tangan kita atau korek hidung melebihi sampai kepada rongga yang akan membuat terasa panas. Itu hidung. Lalu yang telinga, batasannya adalah ketika benda itu masuk melebihi batas sampai bisanya masuk jari kecil kita ini. Nah, itu kalau sudah lewat itu maka dianggap batal. Rongga yang selanjutnya yang harus kita hati-hati adalah rongga bagian bawah. Yaitu kalau laki-laki yang paling dianggap satu rongganya. Karena yang di depan kecil, sulit masuk apa-apa. Tapi untuk bagi ibu-ibu, maka dia punya rongga 2 yang kemungkinan besar bisa masuk sesuatu. Maka di sini yang perlu dicamkan, sebelumnya kita minta maaf, mungkin bahasan kita agak jorok, tapi mau tidak mau, ini fikih. Ketika seorang perempuan dia berpuasa, maka dia tidak boleh mencuci ketika mereka membuang air kecil. Ketika mencuci kemaluan bagian depan, dia cukup menggunakan perut jari-jari. Ketika dia menggunakan jari, lalu masuk dia sedikit saja ujung jari, maka dia akan batal.
Karena itu dianggap memasukkan sesuatu di area atau rongga yang dapat membatalkan puasa. Begitu juga perkaranya dengan laki-laki. Kalau dia mau cuci dari buang air besar, dia tidak boleh mengutak-ngutik lubangnya itu. Kalau sampai masuk jari, batallah puasa. Jadi caranya ibu-ibu mencuci dengan perut jari, maka amanlah puasanya. Itu harus kita perhatikan baik-baik agar puasa kita sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita simpulkan rongga yang dimaksud dalam kitab fikih ini, satu, rongga mulut batal kalau sesuatu masuk dalamnya, tapi dengan batasan kerongkongan. Jadi kalau di area mulut belum batal. Dua, hidung sampai batasan yang panas di sini. Ketiga, rongga telinga sampai batasan anak jari kita bisa masuk. 4 dan 5, bagian kemaluan depan dan belakang. Jadi yang depan dan belakang ini janganlah kita mencuci, terutama bagi ibu-ibu, jangan mencuci dengan ujung jari, khawatir puasa akan batal. Jadi cucilah kemaluan itu dengan perut jari kita. Karena itu aman daripada masuknya ujung jari. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, tetap di rumah, tingkatkan ibadah, perbanyak ibadah meskipun kita tidak di masjid. Ingat bahwa amal kebaikan di dalam bulan ini pahalanya berlipat. Jadi jangan kita sia-siakan dengan alasan corona sebagainya. Tetap tingkatkan amal ibadah meskipun kita di rumah. Dan yakinlah ketika kita melakukan ini semua berarti kita mentaati Allah. Dan ketika kita diam juga mentaati pemerintah. Dan kita juga berarti menyayangi saudara kita. Kita boleh merasa sehat, tapi belum tentu orang di sekitar kita sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.